dari nelayan, pembudidaya, kemudian pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama, serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan. Nah, ini kalau yang kita kenal bersama, yang sudah kita pahami bahwa kalau di budidaya itu namanya kelompoknya adalah Puprakan. Kemudian kalau di nelayan namanya KUB, kelompok usaha bersama. Kalau di pengolahan dan pemasaran, Poklasar. Kalau di garam namanya Kugar, kelompok usaha garam rakyat. Kemudian kalau di pengawasan namanya Pokmaswas. Nah, ini kami kutip dari buku kerja penyuluh perikanan tahun 2008. Kemudian selanjutnya, kelompok pelaku utama perikanan itu merupakan ini peran dan fungsi kelompok perikanan yang sebenarnya kita sudah pahami bersama. Nah, cuma saya ulang kembali supaya kita merefresh kembali. Kelompok pelaku utama perikanan itu merupakan wadah kebersamaan pelaku utama di bidang perikanan dalam upaya untuk mencapai pelaku utama yang tangguh, yang mampu mengambil keputusan dan tindakan secara mandiri dalam upaya memecahkan masalahnya sendiri, menghadapi tantangan dan mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, kelompok memiliki peran antara lain sebagai media komunikasi, kemudian pergaulan sosial yang wajar, lestari dan dinamis, basis untuk mencapai pembaharuan yang merata serta pemersatu aspirasi yang murni dan sehat. Selain itu, kelompok menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk belajar serta bekerja sama dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, kalau peran dan fungsi sebenarnya sesuai aturan ini yang kita pahami betul-betul kelompok itu adalah kelompok mandiri yang mampu mengelaborasi semua anggotanya agar mereka bisa maju dan berkembang bersama. Dan selanjutnya, nah ini kondisi kekinian kelompok perikanan yang kita dampingi sebagai penyuluh perikanan. Teman-teman penyuluh mungkin sudah mengalami dan sudah tidak asing pada kondisi ini. Jadi ada 5 permasalahan umum sebenarnya. Yang pertama itu tentang pemasaran, yang kedua permodalan, yang ketiga kompetensi sumber daya manusianya, kemudian yang keempat keterbatasan pengetahuan teknologi dan manajemen. Nah, apa sih sebenarnya teknologi digital itu? Jadi dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan kelompok perikanan dapat mengatasi sebagian dari permasalahannya. Nah, apa sebenarnya masalah dari kelompok perikanan itu? Yang tadi sudah dijelaskan ada 5 di atas ya. Ini ada pemasaran, ada permodalan, ada kompetensi SDM, keterbatasan pengetahuan teknologi dan manajemen. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan digital, teknologi digital. Jadi berdasarkan pengertian yang kita maklumi, yang kita pahami bersama, bahwa teknologi digital itu merupakan teknologi yang sistem operasinya dia berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Pada dasarnya teknologi digital hanyalah sistem perhitungan yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Itulah sebenarnya pengertian umum dari teknologi digital. Apa pentingnya digitalisasi atau teknologi digital bagi dunia perikanan? Ini pentingnya adalah bagaimana memperluas akses pemasaran, kemudian memanfaatkan teknologi digital di semua kegiatan tak dapat dihindarkan, termasuk di sektor perikanan dan budidaya. Produktivitas sektor perikanan diyakini bakal meningkat dengan menggunakan teknologi. Apalagi dalam kondisi sekarang kan, yang kondisi kita masih dalam kondisi peralihan atau new normal ya, setelah COVID, itu betul-betul teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Apalagi di dunia perikanan, mau di dunia budidaya, nelayan, pengolahan dan sebagainya, itu kegiatan teknologi digital ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat dibutuhkan.
kami rasakan kemarin ketika kondisi ini, awal-awal ini, bagaimana kelompok-kelompok yang kita bina itu kita bisa komunikasi hanya lewat media digital. Pakai itu misalnya media WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Lanjut ya. Kemudian, nah selanjutnya ini ada beberapa jenis-jenis teknologi digital yang kita pahami bersama. Jadi ada pasar online. Nah, pasar online kan macam-macam ya. Bedanya pasar online dan pasar offline, kalau offline kan kita ketemu langsung bertatap muka, face to face. Kemudian kalau online kan kita tidak ketemu dengan orangnya. Yang namanya online berarti kita tidak ketemu dengan pembeli, antara pembeli dan penjual. Kemudian jam digital, kemudian email, kemudian e-money. Nah, e-money kan biasa kita juga sudah pakai ya. Apa itu? Bentuknya kayak GoPay, apalagi GoPay dan sebagainya. Kemudian vacuum cleaner yang terkoneksi dengan IoT, aplikasi ini. Kemudian online course. Nah, pembelajaran secara online. Kursus-kursus online, kemudian majalah online. Baik teman-teman, ada berapa jenis teknologi digital. Nah, selanjutnya, kalau di dunia kelompok perikanan, nah inilah sebenarnya yang ingin saya bahas ya lebih mendalam, lebih mendetail tentang teknologi digital yang wajib semuanya dimiliki oleh kelompok perikanan. Nah, minimal itu ada dua sebenarnya, email dan akses pasar online. Jadi bagaimana sebenarnya kelompok perikanan ini bisa familiar dengan teknologi digital, dengan internet dan sebagainya. Ini ada dua yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok perikanan yang kita bina, mau itu budidaya, mau penangkapan, mau kelompok pengolahan. Kami sebenarnya di binaan kami juga terus terang kami agak miris ya, banyak kelompok-kelompok yang kita bina mereka punya potensi yang sangat-sangat besar untuk dikembangkan, tetapi karena mereka belum melek teknologi, belum punya email, belum mengakses pasar online, digital marketing, akhirnya ya begitu-begitu saja perkembangan produksinya, perkembangan kelompoknya, kegiatan kelompoknya, karena akses pasarnya belum terlalu bagus. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya akses pasar. Baik, nah selanjutnya kita sudah masuk pada inti sebenarnya yang ingin saya sampaikan tentang digital marketing. Nah, ini sebenarnya digital marketing ini hanyalah bagian terkecil dari teknologi digital. Dia hanya bagian terkecil, dan digital marketing ini adalah Bang, maaf berdenging ya Bang ya, berdenging. Apakah ada teman yang ini join juga ya? Dimatiin aja ini ya. Jangan sampai ini handphone suaranya tuh berdenging. Oke, silakan. sudah bagus? Oke. Bagus ya? Sudah bagus? Sudah, silakan Bang. Oke, baik. Ini pengertian digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Nah, itulah sebenarnya yang biasa kita dengar tentang digital marketing. Nah, inilah sebenarnya pengertiannya. Dia adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand. Brand itu sebuah identity dari sebuah produk yang menggunakan media digital atau internet. Kemudian tujuan digital marketing itu sendiri adalah bagaimana menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan teknologi dan internet di masyarakat itu sangat luas, sehingga tidak heran pemasaran secara digital menjadi pilihan utama dari perusahaan-perusahaan besar di dunia maupun di Indonesia. Suara masih bagus ya? Lanjut Bang, lanjut, bagus. Oke. Nah, ini beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing. Ada berapa? Nah, ini ada yang pertama adalah SEO. Apa itu SEO nih? Bahasa ininya adalah Search Engine Optimization.
Kemudian yang kedua periklanan online. Apa itu? Dia contohnya adalah Facebook Ads namanya. Jadi Facebook yang berbayar. Kemudian Google Ads, Google yang berbayar. Kemudian promosi media, media cetak. Nah, media cetak itu apa? Seperti surat kabar, majalah, buletin, tabloid, dan sebagainya. Kemudian iklan televisi. Kemudian radio, billboard elektronik, email marketing, mobile marketing, dan lain sebagainya. Nah, inilah kelebihan sebenarnya dari digital marketing. Mengapa sering-sering disebut dan dianjurkan, apalagi di Kementerian KKP sejak tahun 2018, sejak masih era Bu Susi, UKM itu didorong untuk bisa memanfaatkan digital, aplikasi teknologi digital, baik melalui aplikasi maupun melalui sosial media. Inilah kelebihan yang pertama, kelebihannya digital marketing dibanding dengan pemasaran offline, konvensional, dia penyebarannya cepat, kecepatan penyebarannya. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat. Jadi hari ini kita memasarkan produk kita, mengirim gambar, mengirim kata-kata, copywriting itu detik ini juga sampai bahkan ke mancanegara, ke luar negeri, ke negara lain. Bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Jadi kita bisa mengukur berapa orang sebenarnya yang mengunjungi website kita, berapa orang yang melihat iklan kita, postingan kita. Itu detik itu juga. Baik, kemudian yang kedua, kemudahan evaluasi. Dari dari menggunakan media online ini, hasil dari kegiatan pemasaran kita dapat langsung kita ketahui. Informasi seperti berapa lama produk kita dilihat atau ditonton oleh calon customer kita, kemudian berapa banyak orang yang melihat, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan kita itu bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, jangkaunya luas, lebih luas. Tadi yang saya sampaikan, dia tidak terkendala dari segi geografis. Dia tidak terkendala dari segi geografis. Digital marketing luas, jangkauannya penyebarannya luas. Kita dapat menyebarkan informasi tentang kelompok kita, tentang produk kita, tentang brand kita ke seluruh dunia hanya dalam waktu yang singkat. Itu kelebihan yang ketiga. Kemudian selanjutnya lebih murah dan efektif. Nah, dibandingkan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing ini jauh lebih murah dan efektif. Bayangkan kalau digital marketing itu tidak perlu sewa lapak, tidak perlu sewa kios, tidak perlu ke pasar konvensional, kita bisa berkantor atau menjual di rumah. Itulah sebenarnya mengapa biayanya lebih murah, karena kita tidak perlu sewa kios, sewa lapak, sewa toko di mall misalnya, di toko-toko, di pasar-pasar tradisional atau di pasar modern. Selain itu, ini ada survei yang bagus ini dari Gartner Digital Marketing Spend Report bahwa nanti 28% pengusaha kecil, UMKM atau kelompok-kelompok usaha, baik di perikanan juga termasuk, itu akan beralih, akan berpindah ke digital. Karena terbukti lebih efektif. Kemudian yang kelima, dia membangun nama brand. Nah, digital marketing ini dapat membantu kelompok perikanan atau brand di perikanan itu dengan baik. Nah, eksistensi kita dapat membuat brand kita lebih naik. Jadi sebelum bayangkan kalau kita punya postingan, kita punya website, kita punya blog, kita punya Google Maps, kita punya sosial media yang setiap hari ketika orang mencari produk-produk kita itu akan muncul punya kita. Bayangkan kalau setiap hari itu yang ada di dalam memorinya adalah produk-produk kita, otomatis brand kita akan naik. Identiti kita, orang mengenal kita tentang apa itu brand, itu langsung kita muncul di memorinya. Apalagi kalau kemudian setiap hari atau setiap saat kita serbu dia dengan iklan-iklan, itu akan semakin bagus
identity brand kita, positioning dari brand kita, informasi tentang diri kita. Selanjutnya, nah ini tentang jenis-jenis digital marketing. Tadi tentang kelebihannya, ini sekarang kita ke jenisnya, jenis dari digital marketing. Yang pertama itu digital marketingnya adalah website atau blog. Website itu dia adalah blog yang lebih komplit. Kalau blog, kalau website itu kita harus berbayar, kita harus sewa hosting dan domain. Nah, kalau blog itu tidak perlu. Tetapi semuanya perannya lebih sama posisinya di dunia digital marketing. Website ini atau blog ini sangat berperan untuk menunjukkan profesionalisme kita, kegiatan kita, usaha kita, untuk membantu konsumen mengetahui usaha kita, bisnis kita, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Coba bayangkan kalau kita coba mencari seorang kayak misalnya Mbak Ita ini punya usaha lele ya, lele pesek ya. Iya Bang. Masih, lelenya masih jalan. Kalau frozen food masih jalan, kalau pecel lele tendanya ini PPKM kemarin terkendala. Masya Allah. Frozen food misalnya kan, bayangkan kalau kita punya blog lah, blog kemudian orang mampir di sana, klik di sana, masuk di dalam dashboardnya, masuk ke dalam blognya, nah, orang akan melihat produk-produk apa yang Mbak Ita jual. Bahkan kalaupun bisa dikirim misalnya ke antar provinsi, antar pulau, itu luar biasa sekali. Jadi dengan tampilan website atau blog yang bagus itu orang akan berpikir bahwa kita ini profesional. Kalau website, orang akan berpikir bahwa kita punya biaya, kita rela mengeluarkan biaya untuk membuat website atau toko ini. Websitenya sebenarnya toko online kita. Itu mengapa dikatakan bahwa website ini dia akan membangun branding kita bahwa kita profesional. Kemudian yang kedua, search engine marketing, SEM namanya. Jadi dalam upaya membuat website tadi lebih dikenal, maka kita menggunakan mesin pencari namanya search engine. Jadi ada dua di sini kalau search engine, ada SEO, ada SEM. Nah, SEO sendiri itu SEO, search engine optimization, dan SEM, search engine marketing. Kalau SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan lebih murah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Jadi ini bedanya. Kalau SEO itu kita memang butuh kerja keras, butuh waktu minimal sebulan dalam membangun, dalam posting, dalam posting dan sebagainya, untuk bisa mencapai postingan toko kita itu, website kita itu berada di jajaran atas, di halaman paling atas di internet. Nah, kalau SEM ini karena memang berbayar, dia akan lebih cepat. Di situ bedanya. Jadi yang satu berbayar dan satu tidak berbayar. Kemudian selanjutnya social media marketing. Nah, social media marketing ini biasa kita lakukan ya, mau dia Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Ini biayanya dia lebih minim, bahkan gratis. Ini juga bisa meningkatkan brand perusahaan kita. Jadi ada Facebook, ada Twitter, bisa Instagram, tergantung dari positioning produk kita untuk menjangkau calon customer atau konsumen kita. Kemudian selanjutnya yang keempat, online advertising. Nah, online advertising ini adalah video promosi yang berbayar, video promosi internet yang berbayar, yang disediakan oleh platform Facebook dan Google. Nah, yang tadi saya jelaskan di atas, yang berbayar itu adalah Facebook Ads namanya, dan Google Ads. Jadi kita itu membayar setiap hari, kita anggarkan dana misalnya 50.000, 100.000 per hari dalam jangka waktu misalnya sebulan. Ini akan ada perhitungannya, setiap orang mengklik iklan kita itu akan kita bayar dengan sejumlah nilai tertentu. Ada yang 2.500, ada yang 4.000. Nah, ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, aplikasi-aplikasi besar seperti Gojek,
Grab, Maxim dan sebagainya. Itu makanya ketika di Facebook itu sering muncul di di wall kita karena mereka berbayar dan mereka berani bayar mahal sebenarnya, agar selalu muncul di postingan di beranda kita. Baik, selanjutnya email marketing. Email marketing kita dapat memberitahukan informasi tentang kelompok usaha kita maupun yang terkait dengan produk ataupun jasa. Jadi email marketing ini juga murah dan tidak berbayar. Cuma memang kita butuh database dari calon customer kita untuk kita bisa broadcast emailnya. Dan ini lebih murah sebenarnya email marketing dan lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, video marketing. Nah, video marketing ini, jadi kita membuat video dalam durasi, biasanya maksimal itu durasi video marketing itu 3 menit lah, 2-3 menit. Kenapa begitu? Karena orang Indonesia sebagai calon sasaran konsumen kita itu, dia akan enak menonton kalau tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Jadi pas videonya itu 2-3 menit. Nah, di dalam video itu kita tampilkan, kita sampaikan tentang produk kita, kemudian bagaimana menggunakannya, kemudian lebih bagus lagi kalau ada testimoni pelanggan. Bagaimanapun di dunia pemasaran itu testimoni pelanggan itu salah satu penarik untuk mendapatkan customer atau pelanggan-pelanggan baru. Baik, bahkan sebenarnya testimoni dari public figure, kalau di Instagram namanya influencer, itu lebih punya daya tarik yang luar biasa untuk mendatangkan pelanggan-pelanggan yang baru. Sampai di sini kan tadi ada 6 ya. Nah, jenis-jenis digital marketing. Pertama, ini kita akan coba bagaimana sih sebenarnya cara memulai digital marketing itu. Yang pertama adalah untuk memulai digital marketing, ada beberapa alat bantu yang kita butuhkan, seperti website. Nah, website kalau kita belum punya, belum bisa menyewa hosting dan domain, itu kita bisa menggunakan blog. Jadi namanya nanti blog marketing. Saya pikir kalau teman-teman penyuluh perikanan ini sudah familiar dengan blog ya. Yang Mbak Ita punya blog ya? Punya, tapi blog puisi, bukan blog perikanan. Blog penyuluhan ya? Bukan. Blog iya. Kemudian akun media sosial, identitas brand dan produk. Nah, ini juga perlu. Jadi kelompok kita perlu kita buatkan identitasnya. Identitasnya dia bukan cuma suaranya, bukan cuma nama. Identitas menyangkut banyak hal, menyangkut logo, menyangkut nama, menyangkut value-nya, menyangkut nilai apa sebenarnya kelebihannya dia dibanding yang lain. Itu bisa jadi brand bagi kelompok kita. Misalnya nih, di kelompoknya Mbak Ita ini kelompok Nila ya, Nila. Patin. Oh, Patin ya. Brandnya misalnya Patin yang terenak misalnya di Banyuasin lah. Nah, itu brand sendiri. Selain enak, itu bisa dibangun brand begitu. Jadi nanti dibuatkan nama, kemudian logo, kemudian diposting menggunakan tagline. Tagline-nya yaitu Patin terenak, misalnya menyediakan Patin terenak di Banyuasin. Kemudian unggahan blog. Nah, ini postingan blog. Kita harus rutin-rutin memposting di blog. Kemudian jejak online, review, feedback dari pelanggan dan nah ini juga. Jadi jejak digital kita, jejak online kita itu berupa misalnya kita share, kita membalas inbox dan sebagainya. Itu ada namanya jejak online. Nah, dalam dunia marketing ini adalah aset namanya. Jadi kita biasa dengar aset digital. Aset digital. Kalau dunia marketing online,
ada namanya aset digital. Inilah kita blog kita, website kita itu aset-aset digital kita nanti yang nanti bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, siapkan konten yang menarik perhatian. Menarik perhatian, dia baik berupa postingan, gambar, kata-kata, video. Nah, ini foto, video, atau tulisan. Kemudian juga kita harus mencoba memang memilih tujuan pasar kita, target pasar kita seperti apa yang akan nanti kita sesuaikan dengan video atau konten yang kita buat. Jangan sampai kita membuat video, misalnya nih kita mau menjual produk perikanan abon patin ini ya, atau patin ya pada orang yang pada misalnya anak-anak misalnya. Nah, yang kita sasar sebenarnya bukan anak-anak, anaknya, tapi orang tuanya, ibunya. Nah, konten kita, tulisan kita itu harus menyentuh orang tuanya. Kita harus berbicara, bercerita tentang orang tuanya, tidak tentang anak-anak. Itulah yang namanya konten. Memang dalam dunia digital marketing itu pasti ada konten. Kemudian yang ketiga, kita harus rajin mengunggah, memposting tentang kegiatan usaha kita, tentang kegiatan kelompok kita di setiap sosial media. Nah, jadi dari hasil postingan-postingan kita itu nanti akan muncul feedback. Nah, dari itu kita bisa mengevaluasi sebenarnya yang mana yang banyak feedbacknya, yang mana banyak umpan balik dari netizen ini, dari orang-orang yang melihat kita, dari yang teman yang berteman dengan kita, dari orang yang melihat kita lewat internet dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kita harus masuk dan bergabung dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis Anda bagus karena akan berpengaruh terhadap citra brand. Jadi marketplace ini sebenarnya ada berapa ya, termasuk di marketplace Facebook, marketplace aplikasi ya, ada berapa yang terkenal. Nah, baik, selanjutnya tadi langkahnya, sekarang strateginya. Strategi apa yang harus kita lakukan di dalam dunia digital marketing ini? Jadi ada namanya yang pertama ini SEO, Search Engine Optimization. Jadi maksudnya itu bagaimana pencarian kita, bagaimana blog kita, toko online kita itu bisa gampang dicari dan dia berada di halaman pertama. Inilah namanya mesin pencarinya. Bagaimana kita bisa familiar, bisa cepat ditemukan oleh mesin SEO ini. Rata-rata kan yang didapatkan di Google atau mesin pencarian browser itu adalah yang di halaman pertama. Inilah maksudnya SEO ini. Nah, ini yang dapat kita gunakan untuk SEO ini, ada website, ada blog, ada infografis. Selanjutnya konten marketing. Bagaimana kita merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan, tentang kelompok kita, sehingga menarik minat pembaca untuk mengetahui bisnis dan motivasi mereka untuk menjadi pembeli. Tadi kan ada beberapa konten ya, ada berupa postingan, ada berupa gambar, ada berupa video. Ini yang dimaksud dengan konten. Konten ini kemudian diunggah di blog, media sosial, artikel e-book, infografis, serta brosur online. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah otomatisasi pemasaran. Jadi setelah tadi kita strategi yang pertama tadi itu bagaimana menekan blog kita atau online kita di halaman pertama, kemudian yang kedua kita rutin membuat konten dengan tulisan, gambar dan sebagainya. Yang ketiga ini bagaimana kita berulang-ulang rutin setiap hari. Jadi
uh, yang namanya digital marketing itu mesti kita memang rutin, jadi konsisten. Yang penting satu ilmu itu yang selalu kita lakukan, daripada kita punya 1000 ilmu tapi satu kali kita lakukan, itu lebih bermanfaat, lebih efektif kalau kita punya satu ilmu, satu jurus tapi berulang kali kita lakukan. Ini maksudnya otomatisasi pemasaran. Kita memang selalu membuat schedule, biasanya di dunia marketing, digital marketing, kita membuat schedule atau jadwal harian, tema-tema apa yang akan kita posting ini, diunggah nih. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sosial media marketing. Bagaimana kita mempromosikan brand dan konten di sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger. Media sosial ini bisa membesarkan usaha kita atau kelompok kita. Akan tetapi pada awalnya memang fokus saja dulu terhadap satu media sosial untuk mempersingkat waktu, biaya, dan tenaga manusia dan ilmu. Nah, biasanya yang banyak berdasarkan survei yang banyak gunanya itu masih ditempati oleh Facebook. Jadi teman-teman kalau memang ingin membangun brand dan mempromosikan kelompoknya, ya kita fokus dulu di Facebook untuk sosial medianya. Lanjut ya, selanjutnya sampai sini mungkin strategi-strateginya ada 4. Kemudian kita lanjut pada apa sih sebenarnya biasanya kesalahan umum yang dilakukan oleh seorang digital marketer. Ini ada beberapa. Yang pertama, strategi perencanaan awal yang tidak tepat sasaran. Kadang kita salah menentukan langkah awal untuk menentukan arah bisnis kita. Kadang kita berdasarkan apa kemauan kita, tapi tidak berdasarkan apa kemauan konsumen kita, pasar kita. Jadi, nah ini juga, samping itu juga kadang kita kadang pengen menjangkau semua customer kita atau konsumen kita, padahal produk kita itu hanya diminati oleh kalangan tertentu, kelompok-kelompok tertentu, tidak semua dari calon pembeli kita. Itu yang pertama, yang kesalahan pada digital marketing. Kemudian yang kedua, memahami calon konsumen. Kadang kita tadi seperti yang saya sampaikan yang pertama, kadang kita tidak bisa memahami calon konsumen, dalam arti bahwa kadang kita bingung menentukan apakah produk kita atau kegiatan kelompok kita ini menjadi solusi atau kebutuhan dari konsumen kita atau calon konsumen kita. Kayak tadi di kelompoknya Mbak Ita tentang patin. Itu kan memang karena kandungan protein misalnya yang bagus. Nah, berarti kan yang butuh itu anak-anak. Nah, itu kita harus tentukan. Nah, yang kita sasar sebenarnya kalau anak-anak berarti ibunya. Sampai yang kita sasar konsumennya adalah nenek-nenek misalnya. Nah, itu berarti kita tidak memahami calon konsumen kita. Nah, ini dalam dalam memahami atau kalau kita mau melihat di teknologi digitalnya ada aplikasi, ada situs ya yang kita bisa gunakan untuk memahami bagaimana sebenarnya preferensi atau ketertarikan calon konsumen kita. Namanya adalah Google Trends. Nanti kita ketik di browser Google Trends, kemudian kita masukkan produk kita, itu akan muncul tren-tren produk apa sebenarnya yang lebih banyak ketertarikan dari calon konsumennya. Misalnya nih kita membandingkan ikan nila dengan ikan patin tadi di Banyuasin misalnya atau di Sumatera Selatan, bisa. Jadi, sudah disediakan di internet berapa situs atau aplikasinya. Kemudian yang ketiga, mengabaikan storytelling dan copywriting. Nah, ini sebenarnya juga storytelling dan copywriting ini masuk konten tadi. Jadi bagaimana kita postingan kita, cerita kita, tulisan kita itu harus memang betul-betul familiar, memang betul-betul sesuai kebutuhan dari
pasar kita atau konsumen kita. Jadi makanya kemudian storytelling itu kadang harus dilengkapi dengan tulisan, dengan gambar, bahkan dengan video. Jadi kadang kita di status Facebook misalnya yang mendengar membaca postingan, nah itu semuanya copywriting atau storytelling. Jadi kita menyampaikan informasi tentang produk atau kegiatan kelompok kita di media sosial. Sebenarnya ini ada kaidahnya juga sebenarnya kalau kita menyampaikan informasi seperti ini. Ini kaidahnya? Tulisan itu harus mampu memberi kesan dan mengedukasi audiens sehingga produk yang kita berikan itu dapat dipahami, dapat disadari, dapat berkesan bagi mereka. Inilah pentingnya storytelling dan copywriting. Kemudian selanjutnya kesalahan yang keempat, ini halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Website resmi perusahaan atau blog ya kalau di kelompok itu kadang asal-asalan, misalnya kita buatnya tidak rapi, tidak lengkap, kita tidak lengkapi logo misalnya. Nah, padahal itu adalah yang pertama dilihat oleh para konsumen. Jadi kesannya ketika dia melihat acak-acakan amburadul langsung dia berpikir kita ini tidak profesional. Kemudian pada era digital ini website itu merupakan wajah bisnis kita, dia toko kita. Jadi ada di dalamnya itu ada etalase-etalase kita, katalog produk kita, apa yang kita jual. Nah, kalau tidak rapi, tidak lengkap, mereka calon customer kita itu akan beralih ke toko lain, toko online lain atau website lain. Ini website yang baik itu harus menghadirkan informasi tentang call to action. Call to action itu informasi apa yang bisa dihubungi atau siapa yang bisa dihubungi, adminnya kah, marketingnya kah, atau penyuluhnya kah, atau ketua kelompoknya kah kalau di kelompok. Nah, kemudian landing page yang jelas serta tidak merusak fokus pengunjung untuk menemukan apa yang mereka cari. Selanjutnya pastikan pula pesan yang ditampilkan itu, nah unggahan kita itu mesti singkat, jelas dan informatif. Jadi kita tidak perlu membuat tulisan yang terlalu panjang lebar yang kita posting di website. Cukup misalnya 3 paragraf, 4 paragraf, tapi sudah mencakup semua informasi tentang kelompok kita. Baik. Sudah hampir selesai materinya ya. Nah, ini ingin saya berikan contoh ya, contoh yang ada yang selama ini kami lakukan. Ini contoh akun digital atau aset digital marketing. Kalau ini adalah ini adalah blog. Blog ini tidak dibayar, tidak berbayar, ini gratis. Tapi blognya langsung menunjukkan produknya dan lokasinya, kemudian nomor teleponnya, dan ini nilai tambahnya, value-nya. Jadi orang ketika mengetik di Google jual abon ikan, itu langsung muncul produk kita, blog kita. Nah, ketika masuk di blog kita ini jual abon ikan ini, Salika ini, ia akan mendapatkan website kita, katalog-katalog produk kita, dan di situ ada nomor HP dan alamatnya. Jadi, dan ini namanya SEO karena ketika kita ketik di atas ini jual abon ikan, langsung dia di halaman pertama. Ini kan enaknya ketika orang gampang sekali tinggal ngetik di HP-nya jual ikan patin misalnya di Banyuasin, langsung bisa muncul kelompok kita di sini, kelompok talang apa tadi? Talang dengan nomor HP penyuluhnya atau kelompok talang kelapa, langsung muncul nomor HP-nya, langsung muncul di sini ikan nilainya. Kan keren kan kalau gitu. Kemudian kalau ini
ini masih aset digital juga. Kalau ini adalah Google Maps. Google Maps. Ketika kita searching di laptop atau di HP, ketika misalnya ini, kalau yang ini punya kami, kita tulis abon ikan gabus, langsung muncul. Ini dia di pertama ini. Dia bersaing dengan marketplace besar. Jadi ini halaman pertama. Dan dia langsung, itu sudah bintangnya berapa? Ya, berapa ya, sudah banyak. Berarti sudah banyak yang mengunjungi. Nah, yang ini bisa kita lihat berapa pengunjungnya setiap bulan, berapa ininya. Itu kelihatan juga dari bintang-bintang yang sudah banyak diberikan oleh customer. Ini namanya Google Maps ya. Jadi orang akan mencari kita, tinggal ketik di Google, langsung muncul kelompok kita. Wah, ini kelompoknya talang kelapa ini di sini nih. Enak kan? Jadi dia tidak perlu, langsung dia klik saja situ kalau mau langsung ke situ. Situ juga sudah dilengkapi dengan nomor HP. Ada nomor HP-nya, ada jam tutupnya, ada juga ini rutenya nih. Itu bisa tahu, oh dia di sini lokasinya nih, kelompoknya nih. Kemudian selanjutnya, oh, ini masih tentang Google Maps ya. Ini tentang Google Maps. Ini kelihatan nih banyak sekali. Kalau ini pembudidaya lele yang ada di Kabupaten Goa ini. Jadi pilihannya banyak. Selanjutnya, dan ini sebenarnya Google Maps ini gampang kita buat. Kemudian, kalau ini adalah video marketing YouTube ya yang saya jelaskan tadi, salah satu konten dengan video. Ini lagi-lagi tentang abon ikan gabus. Ini di halaman pertama. Kita buat video maksimal ini 4 menit ini. 3 menit lah. Kita buat video bagaimana proses pembuatan abonnya. Kalau di kelompok Pokdakan kan gampang, bagaimana dia ketika panen, kemudian bagaimana kualitasnya. Itu saja kita posting. Apa jenisnya ikan kita, kemudian nomor HP, jangan lupa nomor HP dari ketua kelompoknya. Saja yang penting bagaimana meyakinkan dari customer kita, calon customer kita. Di YouTube ya, jadi video marketing. Kemudian kalau ini dia adalah Facebook ya, sosial media. Nah, ini salah satu binaan teman-teman penyuluh di Kabupaten Goa. Ya sudah sebelumnya memang selalu membuat copywriting di akun Facebooknya. Ini nama apa brandnya, merek produknya adalah Naya Food. Jadi dia ini setiap hari ramai nih postingannya nih. Setiap hari ramai komentar, like dan komen Facebooknya. Ini ada berapa nih? Ada 3, 4, 5 ya. Ada 4 digital marketing yang bisa digunakan untuk kelompok sederhana tanpa bayar dan bisa kita lakukan. Nah, tinggal bagaimana kemauan dari penyuluh dan kelompoknya. Baik, Mbak Ita mungkin materinya sudah cukup ya. Ya, terima kasih Bang Andi, bermanfaat sekali materinya, bukan hanya Pokdakan aja ya. Sebagai penyuluh perikanan pun kalau yang usaha juga sangat bagus nih materinya ya. Di toko besi ada kayu tertata, kayu dilem sangat merekat. Beginilah presentasi materi kita, silakan ambil yang bermanfaat. Mungkin bapak-bapak sebelum kita mulai absen, mohon maaf ya sebelumnya, mohon maaf karena saya beberapa kali menghubungi yang biasa bikin link absensi ini tidak tersambung, apakah memang lagi di jalan atau gimana. Tapi silahkan nanti dulu ya sebelum kita sesi tanya jawab, Bang Andi tolong share screen-nya di ini dulu Bang, di stop dulu, kita mau sesi foto dulu ya. Foto. Siap. Tolong diaktifin kameranya karena ini mau dijadiin sampul kalender 2002 penyuluh perikanan Talang Kelapa ini penyuluh perikanan. Masya Allah. Jadi nanti kita kalendernya dikirimin deh di Goa sana ya Bang ya. Siap. Ya Tok, tunggu dulu ya. Bentar. Silakan diaktifin dulu sementara, boleh nanti ditutup lagi ya yang dandan yang cantik dulu bapak-bapak, kumisnya dibenerin ya, jangan sampai miring, nggak simetris. Oke. Silakan, ini ada berapa slide ini? Ada 3 slide. Mbak Christian tidur ya? Oke.
Ya, karena beberapa teman-teman kita ini susah sinyal, Bang, makanya nggak diaktifin videonya ya. Oke, kita Oke. mulai ya. Satu, dua, belum. Satu, dua, lihat ke kamera. Slide satu, slide duanya. Oke, slide dua ada yang beberapa. Oke, satu, dua. Ya. Oke, slide tiganya. Satu, dua. Oke. Jadi, silahkan ya teman-teman. Saya ketik dulu di kolom chat saya. Ntar. Ketiduran. Nanti link absensinya sembari kita tanya jawab aja ya. Alhamdulillah ya Bang ya. Karena capek kalau kita mau link absensi itu nggak dapat sertifikat mau ngetik satu-satu kan. Kalau ada yang cepet kenapa pilih yang lama ya Bang ya. Silakan Ko Aci mungkin ada yang mau ditanyakan ini. Silakan Ko. Ini Pak, ini minggu depan ini jadi CO jadi host saya ya, kok ya. Jadi harus belajar nih gaya-gaya gimana jadi ini. Kemarin jadi narasumber, nanti jadi host juga. Oke, silakan kok. Baik, terima kasih Bu. Ya, Selamat sore. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat host Bu Triana Mareta, yang terhormat Pak Andi, dan yang terhormat Bapak Ibu yang ikut webinar di sore hari ini. Terima kasih materinya Pak Andi Bambang ya. Ya, Pak Andi Jadi Bapak. pokdakan kami ini sudah banyak Pak, sudah diajari oleh Ibu Mareta tentang masalah teknologi digital, baik dari untuk salah satu Twitter, YouTube, ataupun di Instagram. Kami juga sering memakai digital media, salah satu untuk menghitung formulasi Pak Andi, ialah Smartfish berbasis Android. Untuk pemasaran masalah tentang masalah ikan, kalau di daerah kami sini kebetulan kami sini sudah mencoba memakai sosial media, tetapi kayak sih kurang jalan dikarenakan di kami sini rata-rata melalui handphone, karena mayoritas di daerah Kabupaten Banjarmasin khususnya di ikan patin itu sangat dibutuhkan masyarakat sini Pak. Jadi gampang mendapat informasi-informasi baik dari harga kita, baik kita mau jual ataupun dari harga berapa harga yang sekarang ini. Ya, itu aja Bu mungkin yang saya sampaikan Bu. Ya, terima kasih. Silakan Terima kasih Bu. Ya, bukannya bertanya ini Bang Andi katanya udah diajarin sama penyuluhnya. Karena penyuluhnya kebetulan YouTuber ya, YouTuber yang belum bergaji, tapi alhamdulillah YouTube-nya udah dimonetisasi sama YouTube. Jadi berjuang $10 dulu teman-teman buat dapetin Google AdSense dari YouTube. Cuma 2 bulan Bang, nanti materinya di Kamis depan. Cara tembus cepat di YouTube untuk mendapatkan Asik itu. Oke, silakan Bang ditanggapin. Baik Pak, siapa tadi Pak? Hilal ya? Pak Aci Pak. Pak Aci. Ya, Aci boleh Pak. Pak Aci ya? Ya. Baik Pak Aci, ketua kelompok ya Pak ya? Iya Pak. Baik Pak Aci, jadi apa namanya ya, betul yang disampaikan oleh Pak Aci tadi, bahwa mungkin di wilayahnya sampai saat ini memang masih primadona produk ikan patin tersebut. Cuma kan jika kita ingin naik kelas, jika kita ingin meningkatkan aset kita meningkatkan produktivitas kita, maka kita harus memperluas pasar sebenarnya. Perluas pasar dan membangun brand. Nah, kita tidak bisa kita pungkiri saat ini bahwa hampir semua orang punya Android. Satu rumah itu makan ada 2, ada 3, dan sering-sering mereka gunakan searching, main sosial media. Nah, ketika kita punya akun sosial media, minimal Facebook lah, minimal Facebook yang hampir semua orang pakai. Ketika kita minimal kita punya akun, kemudian tak usah terlalu biar foto kita posting, biar
kata-kata sederhana saja kita posting setiap hari. Soalnya itu akan berbeda hasilnya, berbeda dampaknya ketika kita tidak melakukan hal itu, Pak. Saya sudah merasakan di beberapa di luar kegiatan perikanan ya, yang ada usaha jasa saya di luar, akan berbeda sekali. Memang konsumen yang datang, yang melihat, yang komen, yang mengetahui kita itu akan berbeda. Kecuali memang kita pengen, ya kita cuma ya biarlah kondisinya begini ya begini saja. Padahal kan bagusnya memang kita itu semakin berkembang, semakin melek teknologi, karena sekarang ini dulu kita masih di dunia 4.0 sebenarnya namanya 4.0, tapi sekarang kita sudah akan naik lagi. Bayangkan nanti kalau sekarang kita masih familiar dengan WhatsApp, nanti akan hilang. Facebook akan berganti, teknologi namanya lain lagi sebentar lagi nih. Max yang punya Facebook kita akan mengganti. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, ya, biasanya kita akan ketinggalan. Jadi saran saya kepada Pak Haji ya, tidak apa-apa kita punya akun ini, diaktifkan kembali. Minimal ketika kita ke kolam, ketemu penyuluhnya lah, ini fotonya saja tidak apa-apa, foto. Nanti kasih kata-kata sedikit, disampaikan kata-kata misalnya, alhamdulillah ketemu penyuluh yang teladan misalnya, ketemu penyuluh yang keren habis nih, ya, bisa. Kalau untuk sampai sekarang media selalu kita gunakan, Pak. Alhamdulillah. Walaupun kita bukan khusus untuk pemasaran, tetapi kita bisa memvideokan tentang kita punya ikan, baik kita membagi ke teman-teman bahwa kondisi ikan sekian bulan sudah besar begini. Kadang-kadang pembeli bakul juga kepengen mau lihat apakah ikan kita besar atau kecil, jangan cuma hanya lewat telepon gitu loh, Pak. Jadi kalau melewati gambar gitu kan tentu lebih puas gitu, Pak. Itu. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Haji. Ya. Oke, silakan Pak Suhaimi, dari tadi udah angkat tangan nih. Ada yang mau ditanyakan Pak Suhaimi? Silakan diaktifin, Pak. Itu aktif ininya, mikrofonnya. Silakan bertanya ya. Dari tadi nggak pegal itu, Pak, angkat tangan, Pak. Belum. Belum pegal. Belum, Bu. Pak, cak mana, Pak? Baik, Pak yo. Belum tahu final, Pak ya. Ini nih Pak Kades kita, Pak Andi Bambang. Masalah Pak Kades ya? Iya, Pak Kades. Luar biasa. Ya, Pak, silakan Pak Suhaimi. Belum, Bu. Oh, belum ya. Jadi ngangkat tangan tuh ngapain? Iya, nanti. Ya, oke. Silakan Pak Vipinal. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Vipinal mungkin? Tadi udah siap-siap buka ini kali, buka video ya, enggak ya? Atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nih? Karena materi kita sangat berkaitan nih. Kalau Bang Andi dia buka semua go digital gitu kan. Tapi kalau Eta besok temanya cuma tentang YouTube aja gitu kan, karena memang yang sedang dijalanin selain penyuluh perikanan yaitu sembari jalan ke lapangan, sembari buat konten, sembari jadi YouTuber gitu kan. Silahkan yang teman-teman yang lain dari mana ini? Silahkan ya, langsung mau ditanyain. Ini kalau sudah dapet sertifikat ini pada nggak semangat lagi, makanya males cetak gitu kan. Biasanya kalau kalau udah dapet sertifikat langsung ngedem gitu kan. Yang penting sertifikat gitu kan buat angka kredit gitu kan. Jadi gini Pak Ita, jadi teman-teman penyuluh perikanan nih atau kelompok sebenarnya di dalam selain aktivitas kita keseharian kita ke kantor, ke kelompok, kita bisa dapat penghasilan tambahan sebenarnya dari digital ini. Nah, Mbak Ita kan sudah merasakan melalui YouTube ya. Kalau saya sudah merasakan tadi yang saya posting gambar itu adalah aktivitas saya di luar kegiatan kantor. Jadi binaan kelompok saya branding mereka punya produk, kemudian kelompok budidaya saya pasarkan melalui tadi teknologi digital tadi. Kemudian ada yang
pesan ya saya carikan, kalaupun tidak di kelompok saya carikan. Nah, tentu ada marginnya di situ kan, ada fee-nya bagi kita sebagai marketernya, bukan maklar ya, marketingnya. Ya, benar. Jadi memang kita tuh harus melek digital ya, Bang. Jangan mau Iya. tertindas. Nggak, ini kebiasaan nih kelompok nih apa ya? Udah bisa pakai yang handphone handphone yang zaman dulu banget yang nggak ada kamera gitu kan. Saya pun punya gitu kan. Tapi kan itu kan spesial untuk nelpon. Tapi bukan berarti kemungkinan ya udah deh nggak bisa nggak mau belajar gitu, Bang. Padahal ini kayak Ko Acu ini salut saya. Terus ada lagi yang namanya Pak siapa nih, Pak Sukri Ahgab juga. Ko Acu ini menularkan apa ya? Kalau saya bilang ya penyuluh swadaya tidak ber-SK gitu kan. Jadi dia apa ya, selalu sharing apapun yang dia dapatkan dari lapangan, dia terapin dan bagus hasilnya, kemudian dia tularkan virus ke kelompok yang lain gitu kan. Jadinya Bisa. makanya apa ya, sangat maju, saya sangat terbantu karena di kelompok perikanan kata Talang Kelapa ini kebetulan 50 aktif kelompok gitu kan. Karena kenapa saya fasilitasi dengan webinar ini, karena saya tidak mungkin lagi untuk datang ke satu-satu karena di luar tupoksi saya saja ya Bang ya, kita penyuluh perikanan itu sangat banyak Bang, selain IKU, Sermingka, selain pembinaan Anjang Sana segala macam, kita dibebani dengan tupoksi yang lainnya gitu kan. Makanya dan lain. iya, makanya tidak menutup kemungkinan memang kadang saya di WA grup itu sangat aktif, itu sangat saya absen, bahkan saya kasih yang ikut webinar saya kasih hadiah gitu Bang. Makanya kalender ini sebenarnya untuk kelompok-kelompok saya yang aktif gitu kan, karena nggak dari 50 kelompok itu nggak semuanya aktif gitu Bang. Makanya sebenarnya entah di tahun depan mungkin saja saya bisa belikan lebih daripada harga kalender gitu kan. Bu Eta, Ya silakan kok. dalam arti aktif itu aktifnya tuh nggak ikut webinar, bukan nggak aktif nyara ikan gitu, Bu. Jangan Ya, salah. tapi kan aktif webinar. Kalau melihara ikan masih melihara ikan kok. Ya, Kalau kelompok kami itu Bang nggak dibantu, nggak apa-apa gitu kan, karena memang kelompok tuh terbentuk sebagian ya, nggak semuanya. Kalau nggak dibantu mereka masih jalan karena ngapa? Nggak melihara ikan nggak makan gitu. Nah, jadi hasilnya memang hasil utamanya melihara ikan gitu. Silahkan yang lain. Pak Iskandar nih, jauh-jauh nih dari Palopo. Apa kabar Pak? Oh, ada lagi banyak ya teman-teman saya di sini dari Aceh sampai entah kemarin NTT apa ada. Seluruh Indonesia ya. Ya, seluruh Indonesia Bang. Ada Pak Suhaimi nih. Pak Suhaimi dari tadi angkat tangan itu saya nggak bisa ngelowerinnya aja. Soalnya ini kan Pak Kades tadi lagi pemilihan, sibuk pemilihan masih aja ya Bang ya, sempetin dateng ya. Masyaallah. Iya, makanya Masya Allah benar-benar ya saya tuh dikelilingin anggota kelompok yang aktif. Kenapa Bang? Luar biasa. Jadi gini Pak, di kelompoknya sudah dibuatkan akun digital apa aja yang sudah ada? Jadi karena nggak semuanya ya Bang, saya milih gitu kan, mana memang benar-benar yang kelompok yang rajin. Kalau saya ini kan, ayo mana nih, misalnya laporan kelompok nih aktivitas hari ini gitu kan, karena apa? Itulah sebagai branding. Kalau Ko Acu ini sudah dapat branding dia Bang dari BPBAT Jambi, sering jadi narasumber karena apa? Sering saya promosiin gitu kan. Saya tuh bangga. Terus teman-teman, saya tuh merinding ya. Jadi ada poklasar saya itu bukan menang sih, abonnya itu dikirim ke sirkuit Mandalika. Wow. Abonnya? Abon dan orangnya gitu. Jadi karena sering posting Bang kan ya, orang taunya kan bener-bener iya. Bahkan kalah ya Bang ya, abon yang sudah lama berdiri, yang sudah MUI duluan, karena tidak aktif di sosial media itu sangat berpengaruh loh Bang. Jadi benar-benar kekuatan digital marketing itu benar-benar loh teman. Luar biasa. Ya benar, kalau mau di segi lama itu banyak yang lama abon-abonnya. Tapi dengan kekuatan digital marketing, kita promosi terus di Facebook lah, di WhatsApp lah, di status WhatsApp lah, itu sangat-sangat membantu ya untuk mencari
pundi-pundi rupiah, lumayan loh Bang kerjasamanya dengan Bukit Asam gitu kan. Terus Biasa. sudah MOU dengan PGRI, makanya apa ya, Oh, begitu. saya memang benar-benar apa ya, seneng gitu kan, kelompok Dakan, Poklasarnya maju gitu kan. Nggak ada penyuluh perikanan yang nggak senang, pasti bangga kan Bang kalau Ya, seandainya binaan kita seperti itu. keberhasilan penyuluh perikanan kan kalau kelompoknya bisa maju, itu Nah, berarti kita benar, berhasil. benar. Kalau Itu semuanya ke indikatornya. ya, ya. Jadi sebenarnya kelompoknya Mbak Ita nanti bisa dibikinkan Maps ya, Google Maps bisa. Udah ada Bang. Kalau Ada. Google Maps rata-rata udah ada semua, bahkan titik koordinat pun bisa dilihat di situ. Kalau Nanti maksud saya Google Maps yang sesuai dengan akses pemasaran loh, tadi ada SEO-nya. Kalau misalnya kita ketik misalnya kelompok Talang Kalapa ini, iya. apakah dia muncul yang pertama di internet Talang pertama? Nah, itu yang agak susah sebenarnya. Karena memang kalau Google Maps itu kan kita daftar kan nggak langsung keluar hari itu ya Bang ya. Bisa langsung. Memang ada yang nunggu surat dari kantor pos, ada yang langsung dia konfirmasi lewat email. Cuma memang butuh waktu biasa 1 bulan, baru kemudian dia bisa muncul di halaman pertama. Gitu. Ya sama. Kalau misalnya nih orang di Banyuasin mencari jual ikan patin di Banyuasin, langsung muncul misalnya di Google Maps-nya punyanya Talang Kalapa. Itu maksudnya. Jadi kemudian misalnya itu sudah Google Maps ya, kemudian YouTube misalnya, bikinkan YouTube. Ada juga caranya sebenarnya, triknya dia bisa muncul juga di halaman pertama di YouTube. Kemudian lagi blog juga ada juga caranya. Nah, nanti ada namanya kata kunci dalam dunia digital internet marketing. Ya, kalau di YouTube itu kayaknya tagarnya itu Bang dikuatin. Kemudian juga jangan sampai kita tuh kayak misalnya lele pesek nih, orang taunya YouTube-nya lele pesek, jangan sampai dicari